Argon. Sementara itu mereka sebenarnya coba untuk rotasi yang cukup jauh, dan RRQ ini di depannya nih, ini bakal ada EXP kalau nggak salah. Yes. Tim kedua dari Thailand ya kan, yang ada di peringkat 2 sekarang, dan kita lihat di sini XTZ udah satu membernya di spray sama tim BTS. Iya, ada XTZ dari tim langsung dimajuin begitu aja. Chansu knockdown begitu aja, terlalu terburu-buru nampaknya. Sementara Legalot bakal coba nembak mengcover dari kejauhan, dan Chansu bakal Fragment juga udah terkena down di sana, bakal menjadi mimpi buruk. Ini benar-benar bencana untuk RRQ, bakal dipukul mundur. Legalot bakal coba untuk menyelamatkan placement poinnya, sementara Okaner bakal berjuang berkorban untuk memberi waktu Legalot untuk mundur, tapi nggak bisa diapa-apain lagi, bakal ditinggalin begitu aja. RRQ, Legalot kehilangan kepalanya. Oh my god, bukan kabar baik buat tim Indonesia. Oh my god, dan ada tahun dari tim EXP Gaming setelah mereka berhasil ngeratain RRQ. Satu keputusan yang cukup dipertanyakan ketika para pemain RRQ memutuskan untuk maju ke depan, pertama Chanzu yang tadi kalau menurut gue posisinya cukup ompet untuk di-spray dan di-counter sama tim lawannya. Betul, kayak untuk apa lu coba kontes di sana sedangkan kayak lu masih di dalam zona gitu. Ya. Kayak lu lagi ngebalap posisi, lu harus ada di 5 besar, dan lu memutuskan fight di mana fightnya tadi masih ada 43 orang tersisa. Ya, dan sayang banget kayak mereka ngambil satu permainan yang beresiko ketika resikonya adalah lu cuma dapat 0 poin. Yes. Kecuali kalau misalkan lu ngambil satu play yang beresiko, lu harus masuk ke dalam zona, kayak ini udah zona keempat, zona kelima, tim yang tersisa juga tinggal dikit, tapi oke, itu udah lewat. Sekarang kita lihat my god, Onyx langsung dapetin 2 knockdown begitu aja, langsung dihujanin peluru dari 4 arah yang berbeda. Nampaknya Iconic di sana gak bisa diselamatkan lagi. 2 orang Indo Pride FF Indo bersatu bakal langsung ditembakin, dihujanin peluru dari 4 arah yang berbeda. Sementara Jars bakal coba untuk masuk ke dalam, langsung ditembakin begitu aja. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia tentunya. Jars bakal masuk ke dalam, langsung ditembakin, di ending begitu aja, menyisakan 2 orang di balik tembok. Tapi dari sebelah kanan ada tim yang berbeda, dan di kiri juga. Hati-hati Jars, di sebelah kiri lo ada musuh. Jangan sampai lu nggak sadar di sini. Dan Onyx ya bakal coba untuk mundur, dipukul ke belakang dari LGDS. Di sini bakal bertemu dengan Onyx, dan Lau harus terkena down di sana, menyisakan 3 temannya. Masih bisa diselamatkan kah? Langsung ditembak begitu aja. Tayo langsung duel, 2 orang LGDS sudah sekarat. Sementara Chan di sana bakal ditembakin begitu aja. 4 orang masih survive. Tayonya harus terkena down, tapi Wiza bakal coba untuk langsung masuk mengcover teman-temannya. Udah cukup sekarat di sana Chan-nya. Dan yes, that's it. Onyx berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi tambahan dari tim LGDS Indo Pride FF Indo bersatu. Oh my god, play yang luar biasa banget dari Onyx. Lu lihat ada 2 tim dan mereka ngenatak 2 tim tersebut, dan mereka juga manfaatin satu momentum. Kalau menurut gua sedikit kesalahan dari LGDS karena mereka gak langsung coba untuk commit all in ke arah Onyx yang baru selesai perang. Dan momentum itu sangat dimanfaatkan dengan baik oleh Onyx untuk perang dengan LGDS. Kayak mereka nggak nunggu lama-lama, mereka langsung serang balik, dan mungkin hal itu nggak diantisipasi oleh LGDS, dan mereka langsung bisa dapetin kill, ngeratain LGDS. Maksud gue kayak Onyx dari tadi bisa manfaatin momentum-momentum yang kayak gini, dan mereka eksekusi hal itu dengan sangat baik. Dan poin plusnya adalah tadi Onyx benar-benar dihajar dari 2 sisi yang berbeda. Yes. Dan mereka baru dapetin 2 kill, habis itu mereka moving, mereka dapat lagi. Padahal notabene Lau itu udah terkena down duluan, tapi dengan cukup sigapnya Tayo dan Wiza benar-benar melakukan pembagian posisi kiri dan kanan sampai akhirnya musuhnya bingung, terkunci, dan mereka harus lari kemana mereka nggak tahu. Ya, dan itu kayak respon yang bagus banget ketika si Lau-nya tadi di knockdown saat kayak ketika musuhnya coba untuk melakukan commit lagi, namun respon yang baik dari main Onyx-nya sendiri akhirnya nge-counter play yang dilakukan oleh tim LGDS. Benar. Tapi tadi kalau misalkan dari tim LGDS sendiri memutuskan untuk keluar, gua rasa itu bakal jadi satu hal yang berbeda ketika Lau-nya berhasil dieksekusi oleh tim Onyx, dari LGDS. Tapi ternyata memang kalau kita ngelihat behavior dari tim-tim yang bermain di play-in sini, mereka benar-benar gak ada yang mau langsung nge-end musuhnya, atau ketika ada satu orang langsung ngeras untuk masuk ke dalam. Ya, dan makanya, dan itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Onyx yang mungkin juga mempelajari tabiat itu. Betul. Dari beberapa tim yang udah mereka lawan. Apalagi kayak kalau gak salah kita ingat di kala hari mereka tadi lagi deadlock sama satu tim atau knockout kalau gak salah, dan lama banget kejadiannya. Sekalipun akhirnya mereka kalah, tapi mereka dapat experience pelajaran yang bagus, kayak pelajarin gimana tabiat tim yang gak langsung ngeras ketika musuhnya udah knock, dan mereka memanfaatin peluang itu untuk kembali bikin keadaan tadi. Wah, tadi bener-bener Onyx satu play yang bener-bener oke banget.
dia buktiin ke orang-orang di luar sana kalau mereka pantas ada di sini. Mereka melawan dua squad, dua arah yang berbeda, tapi mereka bisa survive, bahkan berhasil mengeksekusi satu tim secara langsung gitu loh. Yes. Tanpa kehilangan satu orang pun, mereka clean sheet. Dan kali ini mereka ada di dekat zona selanjutnya, yang artinya chance mereka untuk masuk ke top 5 itu besar banget. Gua rasa dengan gameplay yang mereka miliki sekarang, kalau mereka bisa sustain lagi, nggak menutup kemungkinan kalau mereka bisa masuk ke grand final, dan chance-nya bakal lebih besar dan lebih besar lagi dari pengalaman yang mereka miliki. Benar, dan menurut gua dengan apa yang udah kita lihat dari Onyx dan mereka juga sekarang lagi ada di top 5, mereka kalau menurut gua punya kesempatan untuk nge-secure. Sementara kita harus ingat di bawah hierarki di klasemen sementara ada BTS, tim yang berasal dari Vietnam. Dia ada di peringkat 6. Dan tadi kita lihat BTS ada di dalam zona dan posisinya cukup rame. Namun dia ada di dalam compound yang cukup enak dan punya kemungkinan antara dia diras sama lawannya atau BTS baru lu bilang, dan satu orang udah terkena down oleh King of Gamers, Bang. Dan ini bisa jadi kesempatan untuk mempertahankan mungkin posisi hierarki tetap besar kalau misalkan BTS bisa diratain sama King of Gamers. Kita lihat di sini satu orang dari BTS sudah knock, mereka udah cukup kepisah ya kan. Di sini ada XTZ, di situ ada auto knockout juga. Tapi yang knock itu akhirnya bisa di revive dan oke, dan mereka bakalan cukup aman sementara. Kalau lu lihat di situ Baby Argon sepertinya lagi kesulitan mungkin dan tereliminasi. Iya, udah langsung tereliminasi di posisi ke-10 begitu aja. Sementara King of Gamers lagi-lagi permainan yang cukup baik dari tim Thailand. Kali ini mereka masuk di dalam zona lagi, pembacaan yang baik. Dan tapi kalau gue lihat dari segi movementnya, kalau Onyx mau masuk ke dalam zona, cuman ada satu tim yang bakal ngalangin mereka. Jadi artinya chance mereka gede banget buat masuk ke zona selanjutnya tanpa digangguin orang lain. Mereka bakal head to head dengan satu tim yang udah ada di dalam zona. Yes, dan kita lihat di sini gimana TG bakal langsung strike. Udah ada critical EX dari India ya kan, dan udah diratain juga yang ada di dalam. Sementara terjadi perang di berbagai tempat. Jadi ini ada Onyx dan dia ketemunya sama ini dia. Apakah Onyx bisa? Tapi di lain sisi di sebelah kanan juga ada musuh. Jangan terlalu terburu-buru please. Kalian tahan dulu karena bakal ada yang masuk juga dari belakang, dan ada yang terkena M79 dari kejauhan. BTS comeback. Sementara itu dari sebelah belakang juga udah ada yang masuk. Jars di sini bakal coba untuk mempertahankan daerah yang mereka miliki terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk maju ke depan. Iya, kita lihat di sini para pemain Onyx juga bakal ketemu sama tim vertikal. Sementara di belakang mereka udah ada zona pilihannya antara mereka coba untuk menghajar pemain yang ada di sini atau coba untuk maju ke depan. Maju ke depan sepertinya jadi pilihan yang diambil oleh pemain Onyx. Namun di depan ada BTS dan ini bakal jadi clutch play bagi Onyx versus BTS. Oke, dua orang udah terkena down dari Onyx, tapi nggak apa-apa, masih coba di revive. Tapi dari belakang ada musuh yang nembakin, langsung ditembakin balik oleh seorang Wiza. Udah ditembakin, tersisa satu orang. Wiza bakal coba untuk surviving di sini, ditembakin dari dua arah yang berbeda, cukup kesulitan. 6 tim tersisa dan Wiza bakal coba untuk melakukan gulung-gulung medkit terlebih dahulu. Oh my god, lone survivor bisa, dia bakal coba manfaatin kesempatan ini untuk nunggu TG versus BTS dulu kayaknya, baru dia coba untuk masuk. betul. Kalau misalkan dia bisa lebih sabar lagi, bahkan dia bisa coba ngikutin tim BTS yang mau masuk ke dalam zona. Yes, bener banget. Dan kita bisa lihat mungkin BTS sendiri coba untuk fokus arahin matanya ke dalam zona, sementara zona bakalan jalan sebentar lagi. Dan ini adalah momentum Wiza untuk sneaky coba masuk, lewatin gedung-gedung. Dan kita lihat di sini apakah dia bakal coba untuk mulai berjalan masuk. Dia udah mulai berjalan mengendap-endap, mencoba mencari celah masuk ke dalam, coba untuk lewatin beberapa orang. Dia ngelihat Sani dan bakal dihajar dulu sepertinya sama Wiza. Dan mungkin dengan ngajar Sani posisinya jadi ketahuan. Apakah Wiza di sini bisa ngajar Sani? Sepertinya posisi dari Wiza sendiri udah cukup sulit dan terdesak ada di belakang. Yes, tapi di situ dia masih bisa gulung medkit dan dia bisa masuk ke zona selanjutnya tanpa kelihatan. Sementara itu BTS juga masuk lagi, udah berhasil mendapatkan 8 poin eliminasinya dan bakal terus bertambah. Olympus di posisi ke-6 cukup puas di sana nampaknya, dan juga XTZ Esports di posisi ke-5. Sementara BTS sang pengganggu yang bakal merebut posisi RRQ tentunya masih bisa survive. 4 orang di sana masih bisa bertahan. King of Gamers juga masih ada di sana. Kevin, Getbu dan juga EXP ada tembakan dari kiri dan kanan membagi posisinya dari tim TG dan juga BTS, tapi 2 orang udah terkena down. 11 poin eliminasi udah dimilikin. BTS loyal. Beo bakal coba untuk menyelamatkan temennya, berputar sedikit lagi dan nutup celah untuk kabur satu-satunya atas tim XP Caramel. Dan yes, itu dia Sani bakal coba untuk mundur dan Beo bakal coba untuk masuk ke dalam zona. Ada tim KOG yang masih nunggu di depan, langsung ditembakin dan oh my god, burst the sky. Sementara itu KOG lagi-lagi berhasil mendapatkan Buya dengan posisi
poin eliminasi yang cukup banyak. Wow, lu lihat King of Gamers berhasil mendapatkan buyah kembali benar permainannya.